Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa wa kulli man ittaba'al huda. Hadratul Fadil yang kami muliakan, Ustaz Haji Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian, beserta seluruh jajaran takmir Masjid Jogokarian, Hadratul Fadil, seluruh tamu yang hadir, wabil khusus Ustaz Ahmad Syaihu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, beserta seluruh rombongan, Ustaz Dr. Sukamta, Ustaz Dr. Ali Ahmadi, seluruh anggota rombongan yang lain, Ketua DPW PKS DIY Ustaz Agus Masudi, Ketua MPW Ustaz Dwi Budi Utomo, Ketua DSW Ustaz Ahmad Khudori, para pengurus dan juga dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, Ustaz Muhammad Syafi'i dan yang lain, semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenanannya kita bisa bersilatul ukhuwah muwajjahah pada sore hari ini di Masjid Jogokarian. Tadi Ustaz Ahmad Syaihu menyebut ngarsa dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan perjuangan serta pengorbanannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang dihidangkan, karena beliau ngarsa dalam HB9 itu dikenal juga dengan Bapak Pramuka, simbolnya Pramuka adalah tunas kelapa. Maka di dalam kota ini ada gudeg, tapi bukan dari nangka, melainkan dari manggar atau bunga kelapa, karena seluruh bagian dari pohon kelapa itu bermanfaat ya. Salah satunya bunganya, manggarnya itu bisa dibikin gudeg, dan gudeg dari manggar ini memang tidak banyak dijumpai. Dan sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menjadi kersanan dalem atau hidangan yang digemari oleh raja. Pada mulanya ketika Pembayun, putri dari Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram, itu diutus untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir. Jadi Panembahan Senopati itu sudah ya hampir putus asa karena Ki Ageng Mangir yang ada di Bantul ini tidak mau takluk kepada Mataram. Segala cara sudah ditempuh, peperangan berulang kali, tetapi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Maka putrinya ini menawarkan diri untuk menaklukkan Ki Ageng Mangir. Caranya, Panembahan Senopati memberikan akad wakalah perwakilan untuk menjadi wali kepada seorang abdi dalamnya, mengantar Pembayun ini untuk pergi ke Mangir. Dan dalam satu cerita disebutkan dengan sebuah pesona yang sangat memikat, maka Ki Ageng Mangir pun terpikat, lalu mereka pun menikah. Ketika tidak bisa ditaklukkan dengan senjata, maka harus ditaklukkan dengan cinta. Lah kemudian Pembayun ini kan dulu, kalau menurut Profesor saya kok jadi lupa, pakar kuliner dari GM itu, gudeg itu memang diawali di kota gede. Jadi hamudeg dari istilah mengaduk sampai empuk, dari nangka yang banyak terdapat di kota gede untuk dimasak bagi ya, awal mula cikal bakal Mataram yang sedang dibangun di kota gede. Nah, maka kemudian gudeg ini di kota gede bahannya nangka. Ketika berada di Mangir tidak ada pohon nangka pada saat itu, yang ada hanya pohon kelapa. Maka Pembayun putri Panembahan Senopati ini menawarkan untuk memasak ya, gudeg dari bunga kelapa. Jadi karena tidak ada nangka, maka diganti dengan bunga kelapa ini, yang kemudian disajikan dan ternyata ya rasanya jauh lebih unik dan jauh lebih mungkin punya tekstur yang kaya begitu ya, dan sehat. Menurut B.R.Y. Muryati Sudibyo, manggar itu
adalah salah satu bahan yang mengandung minyak alami, sehingga kemudian dia bagus untuk kulit. Jadi sejak dulu manggar yang dijadikan gudeg ini memberi khasiat untuk perawatan kecantikan. Sebagai pasangannya, sebelum dia mekar sebagai mangga bunga kelapa, maka kemudian bisa disadap niranya. Nah, niranya kemudian kita kemas dalam botol namanya legen. Nah, karena ini dari kelapa, minumnya juga dari kelapa. Ya, semuanya produk lokal. Jadi kalau tadi disinggung tentang kedaulatan pangan, kita berusaha mengangkat yang lokal-lokal, termasuk diantaranya legen. Ini Ustaz Jazil salah satu penggemar berat legen, kalau unjuk bisa banyak, dan insya Allah sehat ya. Agak sembriwing mungkin karena ini termasuk nabit fermentasi 1 hari. Insya Allah tidak muskir, tidak memabukkan.